Halo sobat, jumpa lagi di channel Dals Elfaza. Santet merupakan ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Biasanya, santet diaplikasikan melalui berbagai media seperti foto korban, boneka, atau rambut hingga pakaian calon korbannya. Di Indonesia, ilmu hitam ini dipercaya masih banyak digunakan. Mau tahu apa saja jenis santet yang sering digunakan di Indonesia? Mari simak videonya. Santet Osing Banyuwangi. Jenis santet ini umumnya menyasar keperkasaan pria. Santet Banyuwangi merupakan perpaduan alam pikiran bawah sadar dengan jin yang mengunci alat kelamin calon korbannya, sehingga kejantanan pria itu akan mati lemas dan tidak bisa berdiri atau kehilangan birahinya. Santet jenis ini biasanya dipesan seseorang agar pasangannya tidak bisa berselingkuh atau bersetubuh dengan orang lain selain orang tersebut. Santet susuk atau santet lepas. Santet ini mungkin termasuk yang paling populer dan sering ditemui di Indonesia. Biasanya, santet susuk diaplikasikan melalui benda-benda seperti jarum, paku, lidi, besi berkarat, atau apapun yang bisa membuat penerima santet merasakan rasa sakit yang hebat. Konon santet jenis ini tidak sampai membunuh korbannya, akan tetapi penerima santet ini akan terus-menerus merasakan sakit yang amat sangat selama sang pengirim santet belum puas melampiaskan amarahnya dan menghentikan santetnya. Santet kodam. Santet ini dilakukan oleh dukun dengan cara mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan untuk mengganggu korbannya. Biasanya, jin yang dikirimkan akan menempel pada korban selama sang pengirim mau. Jin ini bertugas untuk selalu mengganggu korbannya, bahkan jin dapat merasuki korban sampai korban jatuh sakit. Dalam beberapa ceritanya, tak sedikit korban yang mengalami gangguan jiwa. Tak jarang pula korbannya sampai meninggal dunia. Santet tali gaib. Santet yang satu ini menggunakan tali sebagai medianya. Orang yang terkena santet ini akan dapat dikontrol kapanpun dan dimanapun selama pengirim santet inginkan. Pada santet jenis ini, akan ada tali gaib yang menghubungkan antara pengirim santet dengan korbannya. Santet ini dilakukan secara terus-menerus. Apabila korbannya mulai kelihatan kuat menghadapi santet tersebut, maka si dukun akan memberi santet tambahan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengirim santet. Santet teluh pelesit matimang. Berasal dari pedalaman Kalimantan dan sangat dikenal masyarakat suku Dayak. Santet ini terkenal dengan santet yang ganas. Cara kerja santet ini sangat cepat, bekerja pada korban dengan membuat jiwanya terganggu sehingga mengakibatkan korbannya gila seketika. Korban yang terkena santet ini harus disembuhkan dalam waktu 40 hari. Jika tidak, maka korban akan meninggal. Santet susuk konde. Santet ini berasal dari pedalaman Jawa dan terkenal sangat bahaya. Korban santet ini biasanya akan mengalami berbagai macam penyakit aneh yang tak masuk akal dan tak bisa dijelaskan secara medis. Namun ketika dideteksi dengan alat medis, biasanya di dalam tubuh korban ada benda-benda yang tidak sewajarnya masuk ke dalam tubuh. Benda ini bisa berupa paku, tang, kawat, besi, dan lain sebagainya. Konon katanya, ketika pelaku ingin mempraktekkan santet jenis ini, pelaku harus menyerahkan tumbal berupa kerbau hitam atau ayam cemani. Santet buhul cacing abin. Santet ini berasal dari pedalaman Sumatera dan masuk ke dalam jenis santet ganas.
Santet ini menyerang urat saraf manusia dan berakibat korbannya bisa mengalami kelumpuhan atau menderita penyakit yang aneh. Korban bisa dibuat menderita sakit yang cukup lama, sehingga korban akan mati secara perlahan. Santet jenis ini hanya dimiliki oleh suku anak dalam di pedalaman Jambi. Santet Lowo Ireng. Santet yang berasal dari Banyuwangi ini termasuk dalam kategori santet ganas yang dapat membuat korbannya mati seketika. Kebanyakan korban dari santet ini dibuat mati dengan cara kecelakaan. Entah kecelakaan di jalan, di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun si pengirim santet mau. Selain itu, santet ini sangat tak terduga, datangnya tiba-tiba dan jarang bisa ditangkal dengan penangkal apapun, kecuali jika si korban seorang beriman kuat yang rajin berzikir. Santet Biriang. Setali dengan santet Osing Banyuwangi dan santet Lowo Ireng, santet yang satu ini juga berasal dari Banyuwangi. Ya, Banyuwangi memang terkenal dengan ilmu gaib dan kebudayaannya yang masih sangat kental. Santet Biriang sendiri merupakan jenis santet Banyuwangi yang tergolong ganas. Santet ini dapat membuat korbannya mengalami gatal-gatal dan kulit di sekujur tubuhnya rusak. Sama seperti santet susuk konde, korban tidak pernah akan tenang jika sudah terserang santet yang satu ini. Kulitnya bentol-bentol bernanah, melepuh, dan membusuk. Santet Paku Jiwo. Jenis santet ini merupakan jenis santet yang dilakukan untuk menjatuhkan usaha atau karir dari si korban. Kehidupan para korban santet ini akan dilanda kesialan. Korban akan dibuat tidak pernah mengalami keberuntungan dalam usaha dan karirnya. Konon, mereka yang menggunakan santet ini bermaksud untuk membuat bangkrut korbannya dengan cara dibuat bingung, takut, linglung, atau bahkan sampai hilang ingatan. Santet ini juga biasa disebut dengan santet kesialan. Santet Buntu Jodoh. Sesuai dengan namanya, santet buntu jodoh merupakan jenis santet yang akan membuat korban tidak laku kawin. Jika korbannya pria akan menjadi bujang lapuk, sedangkan jika wanita akan menjadi perawan tua. Santet yang satu ini mungkin cocok bagi yang sudah dikecewakan kekasih. Santet buntu jodoh ini mungkin bisa menjadi satu pilihan untuk membalaskan sakit hati yang sudah pernah dirasakannya. Demikianlah beberapa jenis santet yang sering digunakan di Indonesia. Adapun cara penyembuhannya bisa melalui ruqyah, baik ruqyah secara mandiri atau dengan bantuan para ulama. Konon, santet tidak akan berhasil apabila target yang disasar mempunyai keimanan yang tinggi kepada Sang Maha Kuasa. Semoga kita bukan termasuk korban dan pelaku santet ya. Percaya atau tidak, nyatanya ilmu santet ini masih santer terdengar hingga saat ini. Jadi berhati-hatilah dalam berperilaku, jangan sampai kita jadi korban santet. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Lalu tekan like jika Anda menyukai video-video seperti ini. Lalu share ke teman yang lainnya untuk berbagi informasi, dan mari kita belajar bersama-sama.